Bagaimana melatih kesabaran dalam menjalankan ketaatan di saat musibah silih berganti datang? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di awal kajian kita sudah menyebutkan di antara hal yang paling mujarab untuk mengobati besarnya ujian dan cobaan yang kita hadapi adalah dengan mengetahui orang-orang yang mereka diberikan musibah oleh Allah. Dan di antara orang-orang yang paling berat ujian dan musibah yang Allah berikan kepada mereka adalah para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi mengatakan asyadun nas al-bala thumma asyadun nas bala'an thumma al-anbiya thumma al-amsal fal amsal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras mendapatkan ujian musibah adalah para nabi dan kemudian semisalnya dan semisalnya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, justru mereka adalah orang yang paling keras ujiannya, paling berat cobaannya. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, ya, ketika seseorang mendapatkan ujian, ketika seseorang mendapatkan cobaan, maka ingatlah ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada beliau. Maka itu akan meringankan ujian yang sedang kita hadapi hari ini. Yang kedua, perlu kita ketahui Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, yang musibah itu datang dari Allah, maka kita harus tanamkan ketauhidan dalam kalbu kita bahwasanya yang memberikan musibah untuk saya adalah Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Rahmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, para hadirin, sesungguhnya seseorang hendaknya sering melihat ke bawah. Sering melihat ke bawah. Ya, yang hari ini kita mendapatkan musibah, sakit, ya, atau bisnis kita anjlok, atau usaha kita bangkrut. Tetapi bersamaan dengan usaha kita bangkrut, kita masih bisa makan sehari 3 kali. Kita masih punya rumah yang kita tempati. Istri masih ada bersama kita, anak-anak masih ada bersama kita. Ya, kendaraan kita juga masih ada walaupun mungkin sebagiannya sudah terjual. Ketahuilah, di sana ada ribuan manusia atau bahkan mungkin jutaan manusia yang mereka bermimpi hidupnya seperti hidup kita hari ini. Ya, ada di antara mereka mungkin gak jelas mau tinggal di mana. Ada di antara mereka hidup dalam keadaan peperangan. Ada di antara mereka hidup dalam keadaan sebatang kara, gak punya anak, gak punya istri. Hilang semuanya, menjadi korban peperangan. Atau ada sebagian mereka hari ini tertidur di rumah sakit. Yang dia punya rumah besar, yang dia punya mobil yang banyak, dia punya anak, dia punya istri. Ya, tetapi penyakitnya itu tidak bisa dia menikmati apapun dari kenikmatan yang dia miliki. Kalau seandainya kita tanya sama dia, Bang, Mas, Pak, Bapak milih mana? Tinggal di rumah gubuk atau tinggal di rumah sekedar rumah yang sederhana? Ya, Bapak masih bisa beraktivitas. Ya, cuma punya penghasilan satu hari misalnya 30.000 rupiah. Atau lebih memilih kondisi Bapak seperti hari ini? Mungkin dia akan menjawab, biarkanlah rumah saya hilang semuanya. Biarkan bisnis saya hancur. Ya, biarkan saya tinggal di rumah yang hanya 2 kamar. Tapi badan saya sehat. Tapi saya bisa beraktivitas kemanapun saya ingin lakukan. Ini hal-hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kondisi hidup kita sejelek apapun, semelarat apapun hidup kita hari ini, sebanyak apapun ujian yang kita rasakan hari ini, ada ribuan orang bahkan jutaan manusia yang mereka rindu hidupnya seperti kita. Nah, maka ini mudah-mudahan akan bisa meringankan beban yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, banyak mengingat kematian. Ya, banyak mengingat kematian. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau seandainya kita adalah orang-orang yang beriman, maka seberat apapun ujian itu adalah seperti mimpi-mimpi yang tidak pernah kita hadapi dalam hidup kita. Tapi maka ini juga akan meringankan beban hidup seseorang. Wallahu a'lam. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن